Terima kasih. Salam, selamat pagi. Sehat semua? Sudah sarapan semua yang di situ? Sudah sarapan belum? Sudah, Bu. Sudah ya, sip, mantap. Jadi semangat ya, nggak ada yang ngantuk ya, udah sarapan. Alkitabnya udah disiapin semua? Bu. Pada pagi hari ini Bu Ati akan mengajarkan bab atau perikop atau pasal yang sangat populer di dalam Alkitab ini, yaitu Ulangan 28. Ulangan 28, teman-teman yang di situ sudah pernah baca ya pasti ya. Ya kan? Ada yang belum? Coba angkat tangan yang belum pernah baca Ulangan 28. Ya, Ulangan sudah pernah. Gimana? Ulangan 28. Pasti sudah pernah membaca dong. Atau ada yang belum? Ada yang belum? Ayo, ada yang belum nggak? Udah baca, Bu. Sudah pernah baca ya pasti ya. Jadi di dalam Ulangan 28 itu ada berkat dan kutuk. Jadi berkat itu tanpa alasan itu diberikan kepada kita semua orang Kristen. Jadi pasti berkat itu akan datang dengan alasan ayat 1 ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi jelas ayatnya, bahkan di awal bab atau pasal 28 ini dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, engkau akan diberkati. Tetapi kebalikannya, ayat 15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ngeri loh ini, serem. Kalau saya baca ini, bergetar hati saya, takut. Jadi pilihannya sebagai orang Kristen, ya baik-baik saja mendengar suara Tuhan. Secara pribadi saya hanya mau dapat berkat. Oleh sebab itu kalau saya maunya mendapat berkat, saya harus rajin baca Alkitab. Saya harus mempraktekkannya Alkitab ini dalam hidup saya. Karena mendapat berkat itu adalah pilihan saya. Tetapi saya akan kena kutuk jika saya tidak mendengarkan suara Tuhan. Saya abai dengan suara Tuhan. Saya seenaknya sendiri dengan kehidupan saya. Malas baca firman Tuhan, malas ikut ibadah. Itu sama saja dengan tidak mendengarkan suara Tuhan. Ada cerita ya, cerita nyata. Mungkin kalau yang usianya seusia saya 50 tahunan ke atas mengenal Christian Hadiwinata ya. Dia itu pemain bulu tangkis.
pemain bulu tangkis Indonesia yang menang ya kejuaraan di mana-mana dia selalu menang. Pada suatu saat tinggal 1 poin dia menang. Tetapi waktu itu hanya tinggal 1 poin, wasit mengatakan bahwa bolanya atau shuttlecock-nya itu masuk sehingga Christian Hadiwinata itu menang. Jadi semua sudah sorak-sorak, sudah teriak-teriak Indonesia juara, Indonesia juara. Tapi apa yang terjadi? Seorang Christian Hadiwinata itu mendatangi wasitnya. Beliau mengatakan bahwa saya tadi melihat bolanya keluar. Loh, kagetlah wasitnya. Oke, kita lihat dulu kameranya, rekamannya. Setelah rekamannya dibuka, ternyata memang bolanya sudah keluar dari garis, tapi memang sedikit sekali. Artinya memang bola itu tidak masuk tetapi keluar sehingga Christian Hadiwinata atau Indonesia tidak jadi juara. Wah, banyak sekali pro kontra dan bahkan saat selesai kejuaraan itu Christian Hadiwinata waktu keluar dikejarlah sama wartawan. Kamu kenapa? Wasit tadi sudah mengatakan kamu menang, juara. Kenapa kamu pakai mendekati wasit mengatakan bahwa kamu melihat golanya itu keluar? Apa yang dikatakan seorang Christian Hadiwinata? Dia berkata kepada wartawan bahwa saya ini namanya Christian. Saya ini orang Kristen. Dan saya ini tidak mau hidup dalam kecurangan. Coba sekarang kamu senggol kanan kirimu. Kalau kita bagaimana? Coba tanyain sebelah kanan kirimu. Kalau kita gimana? Sebagai seorang Kristen, apakah kita tetap akan berkata jujur jika sesuatu terjadi di depan mata kita? Coba. Ini suatu contoh ya, contoh teladan yang ditunjukkan oleh seorang pemain bulu tangkis yang luar biasa ya. Dia tidak mau hidup dalam kecurangan. Itu salah satu karena dia baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Sekarang ayat 2 kita baca. Kita baca bersama-sama ya, ayat 2 ya. Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Berkat itu tidak hanya kekayaan, berkat itu tidak hanya jabatan, tetapi mempunyai keluarga yang rukun, mempunyai teman yang baik, itu juga suatu berkat. Jika kita sudah berkeluarga ya, kalau kita ini mampu membawa firman Tuhan ini dalam hidup kita, ini otomatis orang yang di samping kita, entah itu istri, entah itu anak-anak kita. Jika kita duluan nih yang taat pada firman Tuhan, setia kepada firman Tuhan, baik-baik mendengar suara Tuhan. Itu orang yang sedarah dengan kita. Istri, anak-anak, itu juga akan dipelihara sama Tuhan. Jangan khawatir, walaupun posisinya sekarang mungkin bapak-bapak ini, teman-teman semua ini sedang di dalam lapas, tetapi jika engkau mau bertobat, jika engkau mau baik-baik mendengar suara Tuhan, ya entah bagaimana caranya itu,
Tuhan Allah kita itu akan memelihara keluarga kita yang sedang jauh. Syaratnya apa? Ya tadi syaratnya berlakulah seperti firman Tuhan. Jika firman Tuhan berkata, baik-baiklah mendengar suara Tuhan, ya lakukan. Nggak ada kompromi. Karena seperti yang saya katakan lagi tadi, bahwa berkat itu pilihan. Dan saya pribadi, tadi sudah saya katakan, ya pilihan saya hanya maunya dapat berkat. Dengan cara, ya berusaha semaksimal mungkin setiap hari baca firman Tuhan. Tadi loh, seperti lagunya itu loh. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, bagus loh itu. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan Tuhan itu salah satunya baik-baik mendengarkan suara Tuhan, diulangi terus, diulang-ulangi terus, direnungkan siang dan malam, tidak ada waktu untuk tidak waktu untuk melakukan hal yang sia-sia, tidak ada waktu untuk mungkin ngomongin orang, tidak ada waktu untuk menyimpan kesalahan orang. Ya waktumu habiskan saja hanya untuk menyenangkan Tuhan. Yuk lanjut lagi, tadi terakhir ayat 2 ya, ayat 3. Ayo kita baca. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah engkau di dalam lapas, diberkatilah engkau di luar lapas. Jadi, mau di luar atau di dalam lapas, kalau engkau tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan, hidupmu akan babak belur. Di ayat 3 ini ya, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Jadi, dimanapun engkau berada, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan, berkat itu akan mendatangimu. Ayat 4. Diberkatilah buah kandungmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. 5. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. 6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Jadi, jika kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan, apapun yang kita kerjakan itu berhasil, apapun yang kita lakukan itu di dalam lindungan Tuhan. Oleh sebab itu sangat rugi, sangat menderita jika kita abai atau lalai dengan suara Tuhan. Sedikit saja kita salah langkah, kita salah pilihan, akibatnya itu luar biasa. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang akan kita lakukan, sebaiknya tenang dulu, sabar dulu, kendalikan emosi, latih dan berlatihlah terus untuk tidak mudah marah. Biasanya nanti kalau lapar tuh suka gampang marah ya. Tapi sebagai orang Kristen, kita harus bisa tahan diri. Caranya gimana mau tahan diri biar saat lapar nggak mudah marah? Ya puasa. Kalau merasa makanan di lapas itu cuma itu-itu aja, nggak enak. Makanan nggak enak itu hanya karena apa ya? Karena kita tidak lapar. Coba kalau lapar. Oh, kalau lapar apa saja enak. Kalau saya ya. Saya ini tahan
Ya nggak sarapan, biar apa yang saya makan nanti enak, jam 12 baru makan. Itu juga sehat kan untuk kesehatan. Tetapi kalau kita hanya memuaskan hal-hal yang di dunia ini, waktunya makan ya makan, nggak ada ya marah. Nah itu biasanya kalau kita enggan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, biasanya kita akan sembrono, seenaknya sendiri. Ayo kita lanjut, ayat 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau. Tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Jadi engkau itu akan dibela terus sama Tuhan jika engkau setia kepada Tuhan. Mau musuhmu menusuk dari belakang, mau musuhmu menusuk dari samping kanan kiri, gak mempan, kebal. Jadi harus kuat pendirianmu gitu. Disuruhnya mengampuni, ya ampuni. Nggak ada yang tetapi dia jahat banget, tetapi dia yang menyebabkan aku sampai masuk ke sini. Itu namanya masih dendam. Sudah, biarkan. Nanti Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan. Kadang kita terlalu memikirkan besok mau makan apa, besok untuk menyekolahkan anak atau untuk masa depan saya itu bagaimana. Tidak usah terlalu dipikir. Pikirkan yang sekarang saja. Hidupku sudah benar atau belum ya? Tadi yang saya nyanyikan, kurenungkan firman-Mu siang dan malam itu sudah aku lakukan belum ya? Karena bukankah hidup kita semua ini sudah ditulis sama Tuhan? Sudah ada, dan rancangan Tuhan itu tidak ada rancangan kecelakaan. Saya tuh meyakini apa yang tertulis di dalam Alkitab ini, saya yakini, saya pikirkan, saya renungkan. Nggak mau saya memikirkan, jangan-jangan nanti enggak ya hidupku, masa depanku gimana ya setelah suami saya pensiun. Jangan-jangan saya besok mau makan aja susah. Enggak, no. Saya tidak pernah memikir. Bahkan saya pun tidak ada usaha lain. Tetapi saya percaya Tuhan itu akan memelihara hidup saya. Jika saya melakukan Ulangan 28 ayat 1 tadi. Jika saya baik-baik mendengarkan suara Tuhan, saya percaya. Saya akan diberkati terus-menerus. Burung pipit aja dipelihara sama Tuhan. Seekor hewan, burung pipit, diberkati, apalagi saya, anaknya Tuhan. Dan saya baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Pikirkan itu saja, Bapak-bapak, teman-teman semua. Jangan pikirkan yang lain. Jangan pikirkan kapan saya bebas ya, kapan surat itu turun sehingga saya bebas ya. Semakin pusing, semakin kamu tidak tenang. Kapan saya keluar, kapan saya ketemu keluarga saya lagi. Jadikanlah kerinduanmu terhadap keluarga ini untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk semakin kamu renungkan. Jangan malah gelisah, aduh belum jelas nih kapan nih saya keluar nih, kapan nih suratnya turun ini. Semakin kamu pikirkan, semakin akan membuatmu stres. Kalau stres nanti jadinya apa? Sakit, ya kan? Sudah, bikin happy aja, senang-senang saja. Yang kamu makan itu bukan hanya makanan fisik aja, tapi rohani ini loh. Rohani ini tuh kamu kasih, kamu masukin firman Tuhan terus. Mau tidur misalnya nggak bisa tidur malam, direnungkan firman Tuhannya pun nggak apa Bu. Ya udah berdoa Bapa kami. Bapa kami itu kan kata-katanya semua di dalam Alkitab ada.
Artinya sama saja dengan kamu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Diucapkan terus saja doa Bapa kami sampai kamu ngantuk. Atau cari penyebabnya lagi, kok nggak bisa tidur, jangan-jangan sore minum kopi. Kopi itu kan bikin nggak bisa tidur. Jadi ya kalau sore jangan minum kopi, pagi saja minum kopinya. Jadi begitu, kalian harus mampu menganalisa dirimu sendiri ini loh. Jangan temennya minum kopi, ya minum kopi. Temennya ngobrol yang tidak ada firman Tuhannya, ya ikut aja, jangan. Mulailah memisahkan diri dengan hal-hal yang terlalu duniawi. Karena kalau terlalu duniawi, dunia itu jahat. Dunia itu tidak menjanjikan apa-apa. Dunia hanya menjanjikan kemewahan yang kalau kita tidak mampu, pada akhirnya nanti kita melakukan jalan pintas, jual narkoba biar cepat kaya, korupsi, mencuri, hanya hal-hal itu, dunia itu, bener deh. Percayalah sama Bu Ati. Jangan sampai apa yang tadi kita sudah nyanyikan, merenungkan firman-Mu siang dan malam, setelah ibadat ini selesai, keluar dari gereja, hilang, lupa. Jangan ya. Pegang terus firman Tuhan-Mu ini. Yuk, sekarang tadi sudah sampai di ayat ke-7 ya. Sekarang 8. Di dalam lumbung, di dalam segala paham, Dia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan oleh Allah. Amin. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi, segala pekerjaanmu, segala usahamu, itu akan diberkati. Terus 9, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Seperti yang menjadikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allah dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Itu harus diulang-ulang, direnungkan. Jadi harus jelas panas atau dingin. Harus jelas hitam atau putih. Tidak bisa tengah-tengah. Tidak bisa suam. Tidak bisa abu-abu. Pilihannya mau berkat atau mau kena kutuk. Pilihannya itu, hanya itu. Tidak bisa berada di tengah-tengah, kadang ibadat, kadang baca firman, kadang masih hidup dalam kecurangan. Tidak bisa seperti itu. Sebagai manusia biasa, saya kan kadang lupa Bu, atau kadang kesandung. Segera minta ampun kepada Tuhan. Oleh sebab itu, segala sesuatu pikirkan dulu. Mau melangkah, pikirkan dulu, pelan-pelan, tanya dulu sama Tuhan. Dengarkan dulu suara Tuhan. Yuk lanjut 10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut padamu. 11. Juga Tuhan akan melimpahkan engkau dengan Mengatakan dalam dua kandungmu
dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijadikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepadamu. 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang berlimpah, yakni angin, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila mendengarkan segala Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. 14. Dan apabila engkau tidak menerima ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Jadi di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 14 isinya tuh semua berkat. Jadi engkau akan diberkati lumbungmu, ternakmu, Tuhan akan menghujani ladangmu, memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, apapun yang engkau lakukan. Usaha apapun yang kamu kerjakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, engkau akan diberkati. Ayat 1 sampai dengan 14 itu mengenai berkat. Terus ayat 15, mulai ayat 15 sampai selesai, itu semua mengenai kutuk. Ayat 15, coba ayat 15 sampai dengan 19. Ayo kita baca. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan kebenarannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah dapurmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah adonanmu, hasil bumimu, anak lembu sapi dan minuman kambing. Terkutuklah orang-orang bermaksud dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. 20. Tuhan akan melakukan Tuhan dan dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segala kebenaran dan perbuatanmu. Sebab engkau telah meninggalkan aku. Sebab engkau telah meninggalkan aku. Oleh sebab itu, Tuhan sudah memberitahu ya di dalam Ulangan 28 ini ya, ayat 15 sampai 20 yang kita baca ini ya. Jadi jangan sampai engkau meninggalkan Tuhan. Jangan sampai engkau tidak mendengarkan suara Tuhan. Apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau lakukan, tidak ada hasilnya. Sepertinya sudah bekerja, sepertinya sudah mengusahakan sesuatu untuk mendapat berkat. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, jika engkau meninggalkan Tuhan, sepertinya mendapat uang, sepertinya mendapat hasil dari usahanya, tetapi akan selalu habis, akan tidak kayak seperti kurang terus. Itu salah satu penyebab jika kita meninggalkan Tuhan atau tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Jadi sudah sangat jelas ya. Di Ulangan 28 ini, coba teman-teman semua ulangi lagi, renungkan.
supaya hidupmu ada progres, ada perubahan. Berulang kali Bu Ati menyampaikan, jangan pengen buru-buru keluar kalau peganganmu masih bukan firman Tuhan. Kalau hidupmu setiap hari belum terbiasa baca firman Tuhan. Karena jika saat kamu nanti keluar, peganganmu belum firman Tuhan, nanti akan mudah untuk ditarik oleh iblis di hal-hal yang tadi, jualan narkoba supaya cepat kaya, korupsi saja supaya cepat bisa beli segalanya, mencuri saja, merampok saja, hanya itu. Tetapi kalau peganganmu jelas, firman Tuhan, meyakini bahwa kalau aku baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Tuhan itu akan memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan takut akan hari depan, yakinlah bahwa Tuhan itu sudah merancangkan hal yang luar biasa, yang maha dahsyat atas hidup kita. Amin. Paham ya yang dijelasin ya sama Bu Ati ya? Paham ya? Janji ya mau merenungkan siang dan malam ya. Supaya hidup kita sama-sama diberkati ya. Amin. Yuk sebelum selesai kita berdoa dulu ya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama. Amin. Bapa di surga, kami sudah selesai belajar firman-Mu di Ulangan 28. Di situ sangat jelas tertulis, ya Bapa, bahwa berkat itu akan datang dalam hidup kami jika kami benar-benar baik mendengarkan suara-Mu, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami semua yang berada di sini sudah sepakat akan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan ampuni segala dosa-dosa kami, ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa pasangan kami. Ampuni dosa-dosa anak-anak kami, ya Bapak. Tuhan, kami sangat rindu dengan keluarga kami, ya Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau telah merancangkan hidup kami, hal yang baik-baik saja, hal-hal yang luar biasa. Semua itu akan Engkau genapi jika kami semua ini setia kepadamu dan baik-baik mendengar suara. Terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Sampai jumpa bulan depan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut?
Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup.